orang-orang jahat yang berkuasa. Tapi karena orang yang baik memilih untuk diam. Pokoknya jangan takut kotor, berani kotor itu baik. Nggak bosen kan ketemu Nadia lagi di Bumiku 1? Jelas nggak bosen dong ya, karena kita akan sama-sama nih cari informasi tentang lingkungan pastinya di Bumiku 1. Dan pagi-pagi gini nih, enak banget nih Nadia lagi menikmati udara sejuk nih pagi-pagi di kawasan Car Free Day Tamrin, Jakarta. Enak ya Sobat Umi, di kota besar seperti ini kita masih bisa menikmati udara sejuk seperti ini. Tapi nih Sobat Umi, banyak banget nih warga Jakarta yang menikmati Car Free Day nih di Jakarta. Pasti banyak juga dong sampah yang dikumpulkan, bener nggak? Nah, pas banget nih di samping Nadia ini udah ada tong sampah dan baru sekitar pukul jam setengah 8 aja nih sampahnya aja udah penuh sampai seperti ini. Gimana nanti ya Sobat Umi? Nah, pas banget nih di episode kita kali ini ada nih kumpulan pemuda dari Bogor punya aksi kecil-kecilan nih. Mereka menyebutnya pasukan semut. Di acara Car Free Day sambil menikmati udara sejuk pagi, mereka ngumpulin sampah. Seperti apa serunya aksi mereka? Kita saksikan yuk di Bumiku 1. Sobat Bumi, episode kali ini kita membahas tentang sampah. Sampah memang tidak bisa dianggap enteng, terutama sampah anorganik. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, produksi sampah turut naik mengikuti statistik jumlah penduduk. Jumlah aksi lingkungan yang sudah ada seperti daur ulang ternyata belum cukup untuk mengatasi masalah sampah anorganik yang menumpuk dan sulit terurai. Dalam kurun waktu 6 tahun dari sekarang, diperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan akan mencapai 5 kali lipat. Menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada tahun 1995 diperkirakan penumpukan sampah mencapai 2,25 juta ton dan dapat meningkat hingga 53,7 juta ton sampah. Dari setiap meter kubik sampah memiliki bobot antara 120 sampai 170 kg. Dan sekitar 30% dari tumpukan sampah tersebut adalah sampah anorganik seperti logam, plastik, dan barang pecah belah. Sampah anorganik dapat mengakibatkan penyempitan jalan, penyumbatan saluran air, dan pemandangan yang tidak sedap untuk dipandang. Biasanya, sampah-sampah anorganik yang dikumpulkan di tempat pembuangan akhir akan dibakar atau ditimbun begitu saja. Padahal, sampah anorganik membutuhkan waktu hingga jutaan tahun untuk terurai. Hal ini dapat berujung pada kerusakan lingkungan dan kualitas tanah yang menurun. Kesadaran dan aksi pemerintah dalam mengatasi sampah terbilang dalam kondisi yang kurang serius dan diperparah dengan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah. Melihat kondisi yang memprihatinkan seperti ini, sekumpulan pemuda Bogor membentuk sebuah komunitas yang dinamakan dengan Semut Kecil. Secara rutin, mereka menggelar aksi pengambilan sampah anorganik di lingkungan Bogor. Seperti apa aksi seru komunitas Semut Kecil ini? Simak di Bumiku 1. Sobat Umi, aksi semut yang dilakukan oleh Sobat Umi kita nih dari Bogor ternyata adalah mengumpulkan sampah-sampah anorganik seperti yang tadi ada lakukan. Nah, sampah-sampah anorganik ini biasanya seperti plastik dan kertas. Setelah sampah-sampahnya terkumpul, mereka memberikannya ke bank sampah. Unik ya Sobat Umi, dari namanya aja aksi semut dan mereka menjuluki pasukan mereka adalah pasukan semut. Sebenarnya dari mana ya ide mereka bisa membuat pasukan semut seperti ini? Daripada penasaran, kita langsung aja simak yuk obrolannya. Halo Sobat Bumi. Saya Denis Adiansyah. Saya Aulia Mariam Fidausi.
Kami adalah salah satu peserta dari Climate Smart Leaders 2013. Nah, kita ini punya satu kegiatan inovasi yang menarik, yang pastinya untuk mendukung kelestarian lingkungan kita. Penasaran kan apa nama kegiatan kita? Apa sih kan nama kegiatan kita? Nama kegiatan kita adalah Semut Kecil. Semut Kecil. Oke, ikuti kita terus ya. Ya, Semut Kecil, siap menjaga dunia! pertama kali saya menemukan event Climate Smart Leaders di Twitter, saya tertarik untuk ikut. Karena pertama, saya peduli lingkungan dan orang tua dan teman-teman terdekat saya mendukung saya untuk mengikuti itu. Di Climate Smart Leaders 2013, saya mendapatkan banyak hal. Ilmu-ilmu baru, teman-teman baru, dan mentor-mentor yang sangat luar biasa. Dengan saya mengikuti Climate Smart Leaders 2013, saya merasakan dampaknya, begitu juga dengan lingkungan sekitar. Saya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa diimplementasikan ke dalam aksi-aksi nyata, sehingga berdampak positif bagi lingkungan sekitar saya. Kok ada sampah? Proyek yang saya daftarkan ke Climate Smart Leaders adalah Semut Kecil. Alasan saya untuk mendaftarkan proyek ini adalah saya merasa kami mempunyai inovasi untuk bergerak dalam lingkungan. Jadi, kenapa sih namanya Semut Kecil? Karena kita mengambil filosofi bahwa kita tuh tidak perlu menunggu besar atau menjadi seorang yang besar, contoh menjadi seorang pejabat atau menjadi seorang penguasa untuk bisa melakukan suatu usaha, suatu kegiatan yang memberikan dampak positif gitu ke lingkungan. Makanya kenapa namanya Semut Kecil? Dari hal yang kecil, maupun dari orang-orang kecil, maupun kita masih kecil, kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Ya. Itulah kenapa namanya Semut Kecil. Nama Semut Kecil sendiri diambil dari semut. Semut yang kecil tetapi bergerak bersama-sama dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Meskipun kecil, tapi kami yakin jika dilakukan secara bersama-sama, permasalahan-permasalahan itu akan tuntas. Hai Sobat Bumi, kenapa sih kita milih buat mungut sampah kayak begini? Karena kita lihat gerakan-gerakan seperti ini tuh masih jarang. Kalau seperti daur ulang itu kan sudah banyak yang melakukan. Nah, kita lihat di sini di Car Free Day Bogor ini masih sedikit yang mau mungutin sampah bekas-bekas Car Free Day. Dan permasalahan sampah di Bogor secara khususnya ini itu mungkin dari kesadaran dan budaya masyarakatnya sendiri. Karena di sini kita bisa lihat kurangnya tempat sampah itu makin mendukung masyarakat Bogor buat buang sampah sembarangan. Mulai dari alasan karena malas, tempat sampahnya jauh, sampai emang mereka tidak peduli akan lingkungan. Oleh karena itu kita di sini mencoba memberikan suatu budaya, mencoba memberikan suatu contoh buat masyarakat Bogor bagaimana sih kepedulian terhadap lingkungan itu. Kegiatan Semut Kecil ini biasanya dilakukan setiap hari Minggu. Kita mempunyai banyak kegiatan, salah satunya adalah kegiatan memungut sampah ini. Biasanya kegiatan ini kami lakukan di saat kita menemukan spot-spot yang kotor seperti di Car Free Day ini. Tujuannya dilaksanakan di tempat Car Free Day agar masyarakat melihat dan kita bisa menjadi contoh juga untuk masyarakat untuk membuang sampah sembarangan. Sebenarnya hal ini sangat simpel untuk dilakukan, tapi banyak masyarakat yang belum menyadarinya. Padahal dengan membuang sampah ini banyak akibat yang bisa diterima. Sobat Bumi, aksi pemungutan sampah memang banyak dilakukan ya oleh Sobat Bumi kita yang lainnya. Tapi aksi semut yang dilakukan oleh pasukan semut dari Bogor ini beda loh dari aksi-aksi yang lainnya. Kenapa? Karena ada nilai plusnya yaitu edukasi ke masyarakatnya. Ini yang penting. Sebenarnya gimana ya kelengkapan kegiatan dari aksi semut ini? Daripada penasaran, kita langsung aja simak di segmen Kulik yang satu ini.
bank sampah. Nah, sekarang kita udah ada di bank sampah. Yuk, kita ikut ke dalam, kita olah sampah. Nah, awalnya bank sampah ini dirintis oleh ibu saya. Tujuan ibu saya membuat bank sampah ini yang pertama adalah untuk memudahkan proses daur ulang. Selain memudahkan proses daur ulang, bank sampah ini juga bisa diuangkan. Jadi kita menabung sampah di sini. Anak-anak yang menabung sampah atau masyarakat yang menabung sampah di sini diberi buku tabungan, dan setiap dia membuang sampah di situ, menabung sampah di situ, dia mendapatkan poin, dan poin itu nantinya bisa ditukarkan dengan uang. Sobat Bumi, jarang terlintas di pikiran kebanyakan orang sampah kayak gini itu bisa dimanfaatin. Nah, biasanya orang-orang akan langsung membuang sampah-sampah seperti ini. Padahal kalau kita mau berpikir kreatif, sampah-sampah seperti bekas bungkus minyak ini bisa dimanfaatkan sebagai media tanam seperti ini. Sobat Bumi, ini adalah salah satu contoh proses pengelolaan sampah. Ini sampah koran, dilinting seperti ini, dan kemudian setelah dianyam bisa menjadi seperti ini. Nah, manfaatnya adanya bank sampah ini selain bagus untuk lingkungan, untuk masyarakat juga jadinya banyak yang mendapatkan lapangan pekerjaan dari hasil pemberdayaan masyarakat ini. Di sini kita memberdayakan masyarakat sekitar bank sampah, dan manfaat untuk lingkungannya sendiri, sampah-sampah ini tidak perlu dibuang, dan sampah-sampah yang ditabung ini menjadi barang-barang baru seperti ini. Semua barang-barang daur ulang ini ramah lingkungan. Semuanya menggunakan barang-barang bekas, dan pernis untuk melapisi barang daur ulang ini pun ramah lingkungan dan non-toksik, aman untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, Sobat Bumi, ini dia hasil dari daur ulangnya. Nih ada tempat tisu, ada keranjang, ada berbagai macam produk daur ulang lainnya. Nah, seperti kursi ini aja, dari sebuah kursi ini ada banyak banget loh yang bisa didaur ulang. Pertama, untuk fondasi ini kita menggunakan kaleng cat. Nah, untuk kulitnya yang di sini kainnya kita menggunakan kain perca, dan biasanya menggunakan koran. Nah, Sobat Bumi, produk daur ulang yang sekecil ini saja bisa mengurangi sampah dari 10 orang, apalagi yang sebesar ini. Nah, makanya untuk Sobat Bumi yang di rumah, jangan buang sampah sembarangan ya. Sobat Bumi, aksi semut kecil ini memiliki fokus pada bidang lingkungan. Komunitas semut kecil membuktikan kecintaannya pada lingkungan melalui aksi mereka mengambil sampah-sampah anorganik yang tersebar. Setiap minggunya, aksi ini digelar di tempat yang berbeda-beda. Dengan adanya contoh aksi mereka, diharapkan masyarakat lainnya yang melihat mampu tergerak dan ikut menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bermodalkan karung bekas dan kantong plastik, semut kecil melakukan aksinya dengan membersihkan jalur Car Free Day yang dimulai dari depan Istana Bogor hingga lapangan Sempur. Semangat semut kecil dalam membersihkan lingkungan tidaklah sia-sia. Aksi mereka mendapat penghargaan sebagai Inspiring Leader di ajang Climate Smart Leader 2013. Tak hanya berkutat pada pengambilan sampah Sobat Bumi, aksi mereka yang lain yaitu memberikan informasi atau penyuluhan pada anak muda dan komunitas lainnya tentang lingkungan dan sampah.
Semangat mereka tidak hanya diucapkan melalui perkataan, juga didukung dengan aksi nyata. Setiap sampah yang mereka ambil akan dimasukkan dalam bank sampah dan diolah kembali menjadi pot tanaman dan furniture. Dari setiap akhir kegiatan aksi semut kecil selalu ada evaluasi. Isinya seputar mengulas kegiatan mereka selama ini, dan yang terpenting adalah mereka memetik sebuah nilai dari aksi mereka. Tidak hanya anak muda loh yang beraksi, makin banyak yang ikut aksi, maka makin banyak pula tangan yang peduli pada kelestarian lingkungan. Kegiatan kami ini berlangsung 4 kali dalam sebulan. Nggak cuma mungut sampah, terkadang kami juga ke sungai dan juga melakukan kegiatan lainnya dengan tema lingkungan. Nilai-nilai yang kami ambil dari sini, dari kegiatan-kegiatan kami, itu yang pertama adalah kepedulian terhadap lingkungan. Kita juga bisa lebih empati terhadap keadaan-keadaan di sekitar kita, lebih peka, dan juga kita juga melakukan hal-hal positif yang pastinya akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan pastinya kegiatan-kegiatan positif yang kami lakukan diharapkan bisa berdampak ke masyarakat luas. Nah, Sobat Bumi, kenapa sih kita mau ngurusin sampah yang katanya jorok, kotor, Jijik. Sebenarnya itu tidak masalah buat kami malah. Yang penting kami itu ingin memberikan suatu manfaat buat orang lain. Setidaknya kita bisa melakukan suatu kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan. Nah, efektif gak sih cara kita buat mengut-mengut sampah seperti ini? Kalau menurut kami sih sedikit efektif, atau mungkin paling efektif. Kenapa? Karena masalah akar dari masalah sampah ini bisa dilihat dimulai dari kebiasaan dan budayanya masyarakat. Nah, di sini kita mencoba memberikan suatu contoh budaya dan perilaku yang semestinya. Jadi kita harap cara ini yang paling efektif. Nah, Sobat Bumi, selain memungut-mungut sampah saat Car Free Day, kita juga punya kegiatan lain loh. Kita pernah turun ke sungai, kita juga pernah berkebun, menanam, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain seputar lingkungan. Nah, Sobat Bumi, kelemahan dari kegiatan kita ini mungkin saat kita mungut-mungut sampah, masih saja banyak orang yang malah membuang sampah di depan muka kami. Tapi itu sebenarnya tidak masalah, karena harapan kami ke depan sih kegiatan ini bisa benar-benar menyadarkan masyarakat, bisa benar-benar membudayakan yang namanya buang sampah di tempatnya. Cara kami menyebarkan semangat kepedulian lingkungan yaitu dengan menggunakan media. Karena menurut kami media merupakan suatu cara yang paling pas untuk mengubah pola pikir. Nah, kami di sini menggunakan media seperti Twitter, Facebook, Instagram, Pet. Kami menggunakan keseluruhan media itu untuk menginformasikan segala macam kegiatan kami. Nah, ngomongin soal sampah nih, sebenarnya menurut kami idealnya dalam pengelolaan sampah itu dimulai dari masyarakatnya dulu. Masyarakatnya sadar, kemudian mereka memisahkan sampah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang harus dimusnahkan atau disposal. Nah, setelah itu yang ingin dihancurkan dibawa oleh Dinas Kebersihan, kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir. Namun sayangnya tempat pembuangan akhir kami masih banyak yang sampah-sampahnya itu dibakar atau ditimbun dan itu menimbulkan masalah baru. Sobat Bumi, itu tadi kegiatan inovasi kita terhadap lingkungan yang bernama Semut Video. Nah, Sobat Bumi juga yang di rumah bisa kok melakukan kegiatan seperti tadi, bisa dimulai dari lingkungan sekitar rumah kalian, lingkungan sekolah kalian, sampai di sekitar kota kalian. Intinya, kalian peduli dan mau beraksi. Karena suatu negara itu hancur bukan karena orang-orang jahat yang berkuasa, tapi karena orang yang baik memilih untuk diam. Pokoknya jangan takut kotor, berani kotor itu baik. Sobat Bumi, di acara Car Free
Day seperti ini, pasti toilet-toilet seperti ini penuh nih dengan peserta Car Free Day seperti sekarang ini. Dan kalau keadaannya sudah penuh seperti ini, biasanya toilet menjadi kurang bersih dan akhirnya menjadi kurang layak digunakan. Berbeda nih dengan di negara Jepang. Di negara Jepang ya ada satu pasukan atau kelompok yang bahu-membahu membersihkan toilet umum di sana. Kok mau ya membersihkan toilet umum di negara Jepang? Penasaran berita lengkapnya seperti apa? Saksikan ya di segmen Berita Lingkungan. Sobat Bumi, jika kalian mendengar kata toilet, pasti yang ada di benak kalian adalah kotor, terutama toilet umum. Negara maju seperti Jepang yang merupakan penggila kebersihan melakukan suatu gerakan aksi membersihkan toilet yang menamakan diri mereka sebagai Benjo Souder. Benjo Souder merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari 35 orang, baik orang tua maupun anak-anak yang memfokuskan diri pada pembersihan toilet umum. Secara rutin, mereka berkumpul di stasiun Tokyo pada pukul 6 pagi dan membersihkan toilet mulai dari wastafel, lantai, hingga kloset. Moto unik dari Benjo Souder ini adalah bersihkan dirimu dengan membersihkan toilet. Dengan banyaknya toilet umum yang tersebar di Jepang, mereka menargetkan diri untuk membersihkan setiap toilet umum yang ada secara bertahap. Tidak hanya bersih-bersih saja yang menjadi tujuan utama gerakan ini. Mengubah pandangan masyarakat tentang toilet yang kotor juga menjadi target utama mereka. Toilet merupakan tempat membuang hasil metabolisme dari tubuh kita sendiri, dan itu merupakan hal yang alami, tidak kotor dan tidak menjijikan. Toilet yang bersih dan berventilasi cukup dapat menciptakan toilet yang nyaman bagi semua orang. Bersih toilet berarti bersih juga lingkungannya. Bagaimana dengan toilet umum di Indonesia? Sudahkah bersih dan nyaman? Sobat Bumi, sekarang Anda sudah berada di satu titik nih, di mana yang merupakan titik pengumpulan sampah-sampah anorganik dari Car Free Day di Jalan Tamrin, Jakarta ini. Kalau Sobat Bumi bisa lihat nih ya, kantong-kantong di titik ini sudah penuh nih dengan sampah-sampah plastik. Kebuktikan Sobat Bumi, sampah yang dihasilkan di Car Free Day di Jakarta ini cukup banyak. Nah, aksi peduli lingkungan nih, seperti pemungutan sampah ini, simple dan fun ya. Merupakan juga salah satu contoh bentuk peduli kita nih terhadap lingkungan. Walaupun aksi kecil, tapi bila dilakukan secara konsisten bisa berdampak besar nih bagi lingkungan. Dan kalau Sobat Bumi di rumah nih bingung harus memulai dari mana, nggak usah khawatir. Bisa memulai aksi seperti pasukan semut ini dari lingkungan kamu sendiri, memungut sampah dan mulai peduli dengan lingkungan sekitar kamu. Buat Sobat Bumi semua yang mungkin ketinggalan info menariknya di episode Bumiku 1 kali ini, nggak usah khawatir. Langsung aja follow Twitter Bumiku 1 di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komennya, pastinya masih seputar lingkungan. Dan jangan lupa juga ya Sobat Bumi untuk saksikan terus nih episode menarik lainnya di Bumiku 1 setiap hari Minggu jam 5 sore. Pastinya masih di Dai TV. Kalau gitu ada pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!